banget. Padahal aku pengen banget main sama Ana. Dia ngajakin ngobrol-ngobrol lagi. Sayangnya pasti nanti bapak marah. Aku jadi harus apa ya? Kasian banget si Ana. Kalau nggak aku bales, pasti nanti dia mikir yang enggak. Tapi kalau aku bales, aku juga bingung balesnya gimana. Kalau aku bales nanti aku dimarah sama bapak. Jadi gimana? Mana aku kangen banget tadi sama dia. Ini permasalahan persahabatan yang paling rumit. Aduh, kayaknya aku harus curhat deh sama konselor. Tapi siapa ya? Oh iya, kan ada Bu Asti. Kalau nggak salah, ibu itu kan konselor. Aku hubungi dia ah. Oh, ini dia nomornya. Aku telepon ah. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Asti. Iya, dengan saya sendiri. Kenapa ya? Oh, ini Bu. Sebenarnya saya punya masalah Bu. Dan kayaknya saya harus curhat deh sama Ibu. Ibu ada waktu nggak? Insya Allah ada. Sekitar jam 11 siang gimana? Oh baik Bu. Di rumah Ibu atau di kantor Bu? Di kantor aja nggak apa-apa. Oh yaudah, nanti saya ke situ ya Bu. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, masuk aja. Ya. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Gini Bu, saya tuh ada masalah berat banget Bu. Ini tentang pertemanan Bu. Kira-kira Ibu bisa bantu nggak ya? Bisa, Mbak. Coba Mbak tarik napas agar tidak lebih tegang, karena Mbak kelihatan tegang, agar bisa menceritakan masalahnya dengan rileks. Ya. Gini Bu, sebenarnya tuh saya tuh kan punya sahabat. Nah, sahabat saya ini saya udah berteman lama sama dia, udah ada 5 tahun. Nah, selama ini tuh ya fine aja, nggak ada masalah. Cuma ya kita tuh kayak ada tembok yang menghalang gitu loh Bu, karena satu sisi ayah saya itu protektif banget Bu sama saya tuh nggak boleh main sama sembarangan orang gitu. Sementara tuh saya cuma punya teman satu, dan teman satu saya itu ya cuma dia gitu. Sahabat saya satu-satunya tuh cuma dia yang bisa ngerti saya. Tapi ayah saya tuh nggak ngizinin karena orang tua dia atau bapak dia itu seorang penjudi dan pemabuk Bu. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu ketika nanti saya berteman sama dia membawa efek negatif sama saya. Padahal menurut saya teman saya itu baik banget Bu. Saya juga bingung kalau saya menanggapi teman saya dengan yang cuek-cuek aja atau yang gak saya temani. Itu kan jatuhnya kan jadi kayak yang gak baik gitu loh Bu. Saya tuh gimana ya, saya takut dianggap jelek sama dia, saya juga takut sama ayah saya Bu. Ini masalah berat banget Bu. Sebelumnya Mbak Ayu pernah dengar nggak apa itu konseling atau arti dari konseling tersebut? Jujur sih Bu, saya kurang tahu. Cuma ya setahu saya kalau konsul gitu ke seorang konselor mungkin saya bisa lebih lega. Yang saya tahu sih cuma itu Bu. Sebenarnya agak mendekati itu apa itu konseling. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling agar Mbak Ai bisa mengerti. Konseling itu ialah sejenis bantuan terhadap seseorang atau perseorangan secara individu maupun kelompok untuk membantu memecahkan suatu masalah. Dan di dalam konseling ini ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan, yang mana permasalahan dari klien tersebut akan dirahasiakan cuman seorang konselor yang tahu kayak gitu. Jadi
Mbak Ai nggak usah takut ataupun malu, karena permasalahannya hanya ibu yang tahu. Jadi bisa diselesaikan secara bersama untuk mencari suatu tujuan bersama. Perlu diketahui dalam proses konseling terdapat 30 sampai 40 menit untuk memecahkan masalah. Apabila dalam 30 sampai 40 menit suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka proses konseling akan dilakukan berikutnya sampai menemukan suatu pemecahan masalahnya. Terus apa yang Mbak Ayu lakukan untuk saat ini? Ya saya bingung Bu mau gimana, soalnya kan kalau saya cerita ke ayah saya takutnya nanti malah makin marah sama saya. Soalnya ayah saya nggak akan pernah percaya kalau dia itu baik, meskipun di mata saya dia itu memang baik Bu, dan dia memang baik banget. Dia itu cuma satu-satunya sahabat saya yang paling mengerti saya. Tapi saya juga nggak bisa dong nyakitin hati sahabat saya dengan nggak mau main sama dia, nggak mau ngobrol sama dia, memusuhi dia. Gak mungkin kan kita memusuhi orang lain yang gak ada sebabnya gitu loh Bu, hanya karena latar belakang keluarga dia yang kayak gitu doang. Menurut Ibu gimana? Sebelumnya temen Mbak ini pernah nggak jumpa dengan ayahnya Mbak? Pernah Bu, jadi waktu itu kita lagi kerja kelompok. Nah kebetulan kerja kelompoknya itu di rumah saya, dan si teman saya tadi tuh datang ke rumah, dan tapi ayah tuh ya biasa aja karena kan ngelihatnya cuma sekilas ya, kayak yang ayah cuma lewat depan saya doang gitu, nggak kenal dengan rinci banget sih. Oh, jadi Ibu udah mengerti permasalahan yang dialami Mbak Ai. Kalau menurut Ibu, Mbak Ai itu harus melakukan strategi yang namanya assertive training. Yang mana assertive training itu mengungkapkan secara tegas. Jadi Mbak Ai ini harus mengungkapkan secara tegas dan jujur kepada ayahnya Mbak Ai, agar ayahnya Mbak Ai itu mengerti bahwasanya si Ana ini dia orangnya baik, sopan, dan tidak menularkan perilaku yang tidak baik terhadap saya gitu. Apakah dari sini Mbak Ayu paham? Oh, berarti saya harus menjelaskan gitu ya Bu, dengan tegas ke ayah saya supaya ayah saya tuh mengerti lagi gitu. Dan mungkin kalau saya jelaskan secara rinci si Ana tuh kayak gimana, terus saya kenalkan langsung si Ana gitu, mungkin ayah saya bisa lebih percaya ya Bu. Bu, tapi kalau misalnya ayah masih nggak percaya juga gimana Bu? Ayah kan keras kepala Bu. Iya, jadi Mbak Ai itu harus menceritakan secara tegas lagi kepada ayahnya Mbak Ai, walaupun ayahnya Mbak Ai memarahi Mbak Ai atau tidak percaya, tapi kan kita udah berusaha semaksimal mungkin, pasti ayahnya Mbak Ai itu akan mengerti. Baiklah Bu, nanti saya akan coba bilang sama ayah saya supaya ayah saya mau mengerti. Pokoknya saya harus bisa lah Bu. Bagus Mbak Ai. Kita tuh harus menerima walaupun memang berat situasinya. Jadi ya insya Allah lah bapaknya Mbak Ai itu akan mengerti di kemudian hari kayak gitu. Jadi Mbak Ai itu harus semangat menyampaikan permasalahannya walaupun ya kena marah. Jadi bagaimana perasaan Mbak Ai setelah berkonsultasi dengan Ibu? Ya lebih lega aja Bu, karena kan sekarang saya sudah mencurahkan apa yang saya rasakan ya Bu. Jadi ya udah ketemu gitu loh jalannya harus gimana, harus melakukan apa sih dalam memecahkan masalah. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Nak. Kalau misalnya punya masalah lagi bisa konsultasi ke Ibu. Ibu menerima dengan senang hati dan bisa membantu sesama gitu. Ya Bu, makasih banyak ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau mengganggu waktu Ibu, tapi saya benar-benar bersyukur Ibu bisa bantu saya. Yaudah pulang dulu ya. Hai sahabat BK ku yang tadi berperan sebagai konselor.
sahabat-sahabat